Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Dalam Bapak-bapak, Alhamdulillah. segala puji hanyalah milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan pada junjungan kita Habibana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di majelis ilmu ini, majelis Quran, barokahnya yang sakit oleh Allah disembuhkan. Amin. Mudah-mudahan yang rezekinya sangat dilancarkan. Amin. Mudah-mudahan yang belum berjodoh dapat jodoh terbaik ya. Mungkin nambah lagi dikasih sama Allah ya. Amin. Yang amin berarti amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya sebagai hamba yang senantiasa bersyukur, senantiasa bersolawat ke Rasulullah SAW, dan insya Allah dengan kita memberikan kebaikan yang kita lakukan, mudah-mudahan kelak wafat kita dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan baik di akhirnya, dalam keadaan diampuni dosa-dosanya, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala membebaskan dari hutang piutang. Amin. Nah, saudara kami tempat-tempatnya banyak. Mau pindah sahur gitu kan di miskom. Insyaallah untuk ayat pertama yang kita buka boleh dibuka di dalam surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar ini surah ke-39, ayatnya ya, surah ke-39 ayatnya ayat 22 dan 23. Jadi pada mana ya, abdi teh di Wolibak patuanan. Nah, kapan Pak? Surah 39 ayatnya 22 dan 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيات قلوبهم من ذكر الله فويل للقاسيات قلوبهم من ذكر الله. أولئك
متشابها الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang hatinya membatu? Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki, dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Shadaqallahu. Bapak-bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara keberkahan atau mukjizat Al-Qur'an ini adalah menjadi furqan, yakni sebagai pembeda antara hak dan yang benar. Di orang-orang yang senantiasa membaca, mentadaburi, mempelajari, mengamalkan hingga mendakwahkan, dialah orang-orang yang beriman dengan Al-Quran. Sedangkan orang-orang yang beriman dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala janjikan dia akan diampuni dosa-dosanya dan diperbaiki keadaannya, termasuk dipenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup. Jadi kalau kita iman atau yakin dengan Allah, ya, kepada Allah, kepada Rasul dan juga kepada Quran, maka wujud daripada pembuktiannya adalah ketika kita benar-benar senantiasa membaca Al-Quran, berusaha untuk memahaminya dan berusaha untuk senantiasa agar kehidupan kita ini sejalan dengan Al-Quran. Karena orang-orang yang hidupnya sejalan dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala jamin, qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun.
jika datang petunjuk kepadamu kata Allah kemudian kamu mengikuti petunjuk tersebut, ada jaminan tidak akan takut, tidak akan sedih. Berarti ketika kita benar-benar menjadikan Quran itu sebagai petunjuk dalam kehidupan, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan hatinya untuk menerima cahaya Al-Quran. Karena ada orang-orang yang diberikan hidayah Al-Quran itu dia betul-betul mau menerima dan mau menjalankannya. Kalau di dalam surat Fatir ayat ke-33 itu terbagi dari 3 golongan, ayat 32. Ada namanya zalimun li nafsihi, ada namanya muktasid, ada namanya sabiqun bil khairati bi iznillah. Ya, ada yang dia itu menzalimi dirinya sendiri, tahu tapi tidak diamalkan. Ada yang muktasid golongan pertengahan, yakni apa? SKMJ, sholat terus maksiat jalan. Terus yang paling baik itu adalah orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan. Orang mudah-mudahan termasuk orang-orang yang senantiasa bersegera untuk melakukan kebaikan dengan panduannya Al-Quran. Kemudian apa faedah atau fadilah ketika kita betul-betul senantiasa membaca Quran, senantiasa mentadabburi Quran, senantiasa mempelajari Quran? Allah jamin akan memberikan ketenangan di dalam hatinya, tentram. Dia semakin dibacakan ayat itu semakin bertambah keimanan. Nah, ciri-ciri orang-orang yang senantiasa tenang dalam kehidupannya adalah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, dan bentuk zikir salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Zikir itu bisa dengan sholat, zikir itu bisa dengan sedekah, zikir itu bisa dengan bayar zakat, zikir itu bisa dengan kita melakukan iktikaf. Jadi pengertiannya luas, seperti di dalam Al-Quran katakan alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu orang-orang yang senantiasa mengingati Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Artinya qulu hayatuna wal ibadah. Jadi setiap waktu itu harus jadi ibadah. Setiap jam, setiap menit, setiap detik harus jadi ibadah. Dan di antara wujud zikir itu, ya, para ulama menjelaskan kalau kita tidak sedang membaca Quran, kita sedang mentadabburi Al-Quran seperti ini. Kalau tidak sedang mentadabburi, lagi mempelajari tahsinnya. Kalau tidak sedang mempelajari, lagi mengamalkan, lagi mendakwahkan, lagi mengajarkan. Jadi kalau kita keseharian itu tidak lepas dari aktivitas Al-Quran, maka inilah yang dikatakan mereka mendapatkan ketenangan di dalam hati. Dan ketenangan ini menyebabkan dia itu tidak akan ada rasa takut, tidak akan ada rasa sedih hati, karena kesibukannya dengan Quran, membacanya, ya, mempelajarinya, menghafalkannya, murojaahnya. Nah, orang-orang seperti itu biasanya hatinya tenang. Sana yang tegaduh atas ketenangan, jika bapak-bapak doa di dia bisa ya tenang, bahagia karena sibuknya dengan Al-Quran. Hati mereka menjadi tenang. Insya Allah. Silakan buka lagi menguatkan ayat ini, dibuka di dalam surat Al-Anfal. Al-Anfal yang terang, surat ke berapa? Surah ke-8 ya. Al-A'raf 76. Al-Anfal surah ke-8. Ayatnya ayat kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukira
Sesungguhnya orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah berkata hatinya, dan apabila disebutkan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.